much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan Mbak, nama saya Aziz Prastaji dari program studi bimbingan dan konseling semester 4. Kalau boleh tanya Mbak, namanya siapa ya? Perkenalkan, nama saya Aziza Diwadani, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 6. Semester 6. Ya. Kalau diminta waktunya sebentar untuk diwawancari, apakah bersedia Mbak? Ya, bersedia sekali. Bersedia. Ini kita mempunyai 6 pertanyaan. Baik. Nanti Mbak menjawabnya ya. Ya. Tolong jawab dengan sejujur-jujurnya ya. Iya, siap. Yang pertama ada, apa yang membuat Anda mengalami konflik saat ini? Mas mau tanya konflik apa? Konflik kan banyak. Ya. Ada konflik percintaan, mungkin konflik keluarga, dan konflik teman kan. Ya. Kalau biasanya terjadinya konflik itu gara-gara miskomunikasi. Ya. Akhirnya mengakibatkan kesalahpahaman. Ya betul? Betul sekali. Nah, dari kesalahpahaman itu kan jadi nimbul misal salah paham, misal kurangnya komunikasi atau Iya. apa gitu kan. Iya. Nah, Untuk konflik yang sekarang Mbak sedang alami konflik sekarang atau yang baru-baru ini terjadi? oh yang baru terjadi aja Iya. ya. Itu misal sama teman saya Iya. salah paham. Misalnya janjian jam 3, dia datangnya sore lagi kayak gitu. Akhirnya kan diem-dieman atau gimana gitu. Bagaimana perasaan Anda saat ini saat telah melewati masa konflik yang pernah Anda alami? Ya, ya sesudahnya Iya, atau sesudah. ya sesudahnya merasa lega, merasa senang aja kita bisa baikan lagi, nggak diem-dieman lagi gitu. Apakah konflik ini sering muncul pada kehidupan Mbak? Enggak sih Mas, jarang. Soalnya saya anaknya komunikasi banget, jadi nggak jarang miskom. Saran miskom. Iya. Untuk konflik yang pernah terjadi yang paling Mbak alami yang paling besar ya, ada Mbak? Ada. Saya pernah masuk ke kayak organisasi mungkin. Iya. Terus saya ingin mengundurkan diri, tapi saya nggak bilang atau nggak izin, jadi saya keluar aja. Apa dampak yang terjadi? Ya dampaknya itu membuat orang yang satu organisasi merasa kesal, marah, ya banyak omongan lah Mas. Berarti secara tidak langsung Mbak membuat konflik itu ada dong, Mbak yang membuat. Iya betul sekali. Apa yang mendasari itu terjadi? Ya karena saya malas, gara-gara mungkin sibuk atau apa, jadi saya kurang waktu buat diri saya sendiri. Kurang waktu. Iya. Tapi kan Mbak memutuskan untuk awalnya ikut organisasi. Sebelumnya itu dipaksa. Sebelumnya itu Iya, bukan karena saya yang menginginkan itu. Itu. Iya. Itu berlangsung berapa waktu? Sebentar sih, paling sebulan. Sebulan. Doang langsung. Iya. Sebulan. Iya. Itu terjadi saat Mbak mengalami semester berapa ya? Itu waktu SMA dulu. SMA. Iya. Sebelumnya konflik di SMK juga pernah ada Iya, itu organisasi aja sih. organisasi. Iya. Kalau di sini cuma salah komunikasi saja. Iya, sama teman-teman aja. Kurang lebihnya nggak ada yang Enggak. Kita baik-baik aja kok Mas. Alhamdulillah. tipsnya biar terhindar dari konflik. Oh, idenya komunikasi, ya udah kamu sering ngobrol sama teman kamu, sering apa, jadi kan nanti nggak ada salah paham atau apa gitu. Untuk konflik berarti Mbak cuma salah paham di komunikasi saja. Iya, gara-gara miskom akhirnya salah paham. Miskom karena salah paham, atau karena Mbak kan pernah SMK katanya organisasi terus dipaksa keluar, sehingga di sini Bukan dipaksa. dipaksa ikut kan, Ya, akhirnya terus saya mengundurkan diri. karena nggak nyaman itu Iya. terakibat konflik. Iya, Untuk betul. saat ini Mbak menghindarinya, berarti Mbak nggak ikut organisasi? Oh atau tidak, gimana? tidak. Saya tidak ikut. Untuk menghindari konflik tersebut, Enggak juga. alasannya apa Mbak? Ya, saya pengen fokus sama belajar kuliah saya aja. Untuk konflik kepada dosen atau selain teman ada tidak? Enggak, aman-aman aja sejauh Aman ini saja. ya. Selama ini Iya, aman-aman aman saja. banget Mas ya. Tidak ada konflik yang terjadi. Tidak. Kalau gitu, terima kasih ya Mbak telah meluangkan waktunya Ya, untuk dimintai sama-sama. wawancara oleh kelompok kami. Terima Ya. kasih sebelumnya.
Halo Kak, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Pina dari FKIP. Kalau Kakak sendiri? Aku dari ilmu komunikasi, nama saya Ilmi Hayat Mai. Terus dari ini FISIP, ilmu komunikasi, iya. Oke, sebelumnya saya mau tanya-tanya nih mengenai konflik. Menurut Kakak sendiri, apa sih yang membuat Kakak ini mengalami konflik? Konfliknya lebih ke mungkin konflik baru-baru ini. Mungkin perselingkuhan. Kayak mungkin pacar saya gitu. Kakaknya korban perselingkuhan nih. Iya. Jangan nangis Kak. Iya. Iya ya. Ya gitu. Oke. Itu namanya pas Kakak tahu cowok Kakak selingkuh itu taunya dari mana dulu nih? Dari temennya dia kan, karena temennya dia juga teman saya gitu, jadi kayak ngasih tahu gitu loh, ini kok sama ini ya, emang ada hubungan apa nih, terus kok kayak gitu, perasaan ngomongnya bilangnya main, kenapa malah sama cewek gitu, terus ya ternyata terus setelah dicari-cari tahu lagi ternyata emang selingkuh gitu deh. Berarti itu kayak berlangsungnya konflik itu awalnya di situ ya? Iya. Ya mungkin karena jarangnya komunikasi juga sih sama kantor kita, kayak Kakaknya LDR emang? enggak sih, enggak LDR juga. Mungkin karena umurnya jaraknya lumayan jauh mungkin ya, kayak dia lebih muda dari aku. Jadi ya mungkin dianya masih pengen main-main gitu lah. Mungkin awalnya temen doang, terus nanti jadi tiba-tiba deket Baper gitu. nih. Iya. Oke. Menurut Kakak sendiri nih, kenapa sih konflik perselingkuhan itu bisa terjadi menurut Kakak nih gitu? Asal mulanya gimana? Itu mungkin konflik perselingkuhan sendiri mungkin tergantung orangnya ya. Karena mungkin orangnya memang nggak bisa setia mungkin. Nggak cukup satu orang kali ya. Terus ya maunya lebih terus yang ya emang kitanya juga nggak saling terbuka, terus mungkin akunya juga kayak males-malesan gitu loh, mungkin jadi dianya mungkin bosen atau akunya juga ada yang kurang, mungkin gimana nggak. Oke deh. Itu terjadinya tuh kapan Kak? Perselingkuhan itu? Maksudnya konflik itu gitu loh. Kan udah putus ya kita ya. 1 tahun lalu. Oh, udah lama ya. Udah move on belum nih? Sudah dong. Iya sih. Cuman kalau diingat-ingat agak gimana Kesel gitu ya. karena- Iya. Ya gimana sih, masa gue diselingkuhin gitu loh. Terkamcak dia ya. Iya. Terus perasaannya sekarang nih gimana? Setelah putus perasaannya gimana? Happy aja sih, karena ya gimana ya, Lebih bebas. lebih gitu. bebas, terus masa bisa lepas dari cowok kayak gitu. Mungkin dia memang gak baik aja, terus Akhirnya jadi gitu tahu ya. gitu loh, ternyata sifat gini gitu. Akhirnya bisa nggak nyampe kelamaan juga. Mungkin kan kita baru pacaran dia 2 tahun ya, jadi nggak hampir 2 buang-buang tahun gitu. nggak buang-buang terlalu banyak waktu gitu loh, jadi tahuannya juga cepet juga kan. Ternyata orangnya emang gitu juga Iya, kali ya. gitu deh. Menghela nafas mulu. Kan udah putus nih. Pelajaran atau pengalaman apa nih yang Kakak dapet dari orang kayak gitu gitu? Ya, aduh, agak susah ya. Kita jadi harus lebih hati-hati juga sih, kayak sama cowok kayak gitu. Terus kalau untuk dampaknya buat diri sendiri ya, itu juga kayak jadi trust issue gitu sih sama cowok. Jadi kayak Ini mana yang mau dipercayain nih? Ada yang deketin nanti jadi nggak percaya, ini beneran ya sih, ini dia bakal selingkuh nggak ya, pasti bakal bikinnya kayak gitu. Jadi buat hati-hati gitu ya. Jadi Kak. lebih hati-hati lagi, jadi kayak nggak asal aja nerima cowok gitu mungkin. Pilih-pilih lah Jadi ya. selektif lah gitu deh. Iyalah, kita harus milih. Iya betul. Oke, makasih ya Kak. Udah selesai nih pertanyaannya. Alhamdulillah. Makasih ya Kak. Oke. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know